Cerita bersetting di tahun 1937, masa-masa kelam era depresi Amerika. Negara itu lagi kismin sekismin-kisminnya. Khususnya di daerah Texas, lokasi setting cerita film ini terjadi. Udah mah kismin, daerah itu dikasih bonus pula badai tornado terbesar sepanjang sejarah Amerika yang disebut dengan Dust Bowl. Rakyat kelaparan dan anak-anak banyak yang berujung jadi yatim piatu. Kondisi yang sulit di kotanya membuat Rusty Russell, seorang guru olahraga dan pelatih football, pergi hijrah dan lebih memilih untuk bekerja di sebuah tempat lain. Kebetulan, orang yang merekrutnya adalah Yayasan Masonik yang membawahi sebuah panti asuhan. Keluarga Russell disambut oleh operator panti yang bernama Mr. Frank. Berbarengan dengan mereka, saat itu juga datang seorang anak yang hendak dimasukkan ke dalam panti. Orang ini bernama Hardy Brown yang baru kehilangan ayahnya setelah tewas dalam sebuah insiden perkelahian. Keduanya langsung ditempatkan di tempatnya masing-masing. Brown ditempatkan di dalam mes anak laki dan keluarga Rusty ditempatkan di sebuah gudang yang masih penuh dengan rongsokan. Setelah dibereskan dulu, bisalah gudang tersebut berubah menjadi kamar mereka. Ketika malam tiba, Rusty teringat dengan masa lalunya, masa ketika ditinggalkan oleh emaknya ke sebuah panti asuhan. By the way, pada masa itu, perlakuan terhadap anak-anak panti ini masih benar-benar kejam. Mereka tidak diperlakukan sebagai orang yang harus mendapatkan bantuan, namun lebih kepada para tahanan di penjara. Kepada mereka, Mr. Frank menerapkan perlakuan ala militer, main bentak dan siksa. Pokoknya anak-anak yatim piatu ini sudah dianggap sebagai masyarakat kelas 2 kasta paling rendah. Esoknya barulah Rusty ketemu dengan Dr. Hall, orang yang merekomendasikan dirinya agar direkrut oleh pihak yayasan panti. Sang dokter terkesan dengan sikap optimis sang pelatih yang ia lihat di tim sebelumnya. Ia yang memberi ide untuk dibuatnya tim football bagi anak panti meskipun mereka belum memiliki lapang. Yang ada cuma lahan kosong bekas reruntuhan kandang domba. Program Rusty sendiri dalam hal pembentukan tim football ini adalah untuk mengangkat kepercayaan diri anak-anak tersebut. Maka dari itu ketika ia menemukan Mr. Frank berbuat barbar kepada mereka, Rusty langsung membawa anak-anak itu cabut ke kelasnya. Rupanya selama ini Mr. Frank dan kepala panti telah menjadikan anak-anak itu sebagai budak, disuruh kerja paksa memproduksi orderan cetakan mereka. Masuk ke dalam kelas, Rusty pun menguji anak muridnya. Ternyata mayoritas dari anak-anak ini selain masih gagu dalam berhitung, mereka juga pada belum melek huruf. Setelah mereka membereskan lapangan, Rusty mulai mencoba mengenalkan permainan football kepada anak-anak itu meskipun minus dalam segalanya. Boro-boro pakai seragam dan alat pengaman, mereka turun ke lapang sambil nyeker pula. Untuk hal sepatu, di pantai ini ada 2 musim yang berlaku. Musim panas adalah musim nyeker, dan pada musim dingin, barulah mereka dipersilakan untuk memakai alas kaki. Rusty kemudian mencoba memulai permainan football seperti yang ia jelaskan, namun alih-alih bersukaria dan bersenang-senang, mereka ini malah berujung saling adu jotos. Kondisi anak-anak pantai ini parahnya udah pakai kuadrat. Kepala panti dan operatornya yang selama ini memang kong kali kong, mereka mencari berbagai cara untuk menghentikan program football dari Mr. Rusty Russell. Makin sering anak-anak itu melakukan latihan, makin sedikit order yang bisa digarapnya. Mereka menemukan sebuah aturan dalam Paririmbon Liga Football Sekolah, para murid yang terpilih menjadi pemain terlebih dahulu harus lulus tes aptitude. Kepala panti menyampaikan hal itu kepada Rusty. Mereka sudah senang saja karena tahu bahwa anak-anak panti mereka pinter-pinter semua. Pasti anak-anak itu nggak akan lulus. Rusty pun sangat menyadari hal tersebut, namun demikian dia tidak mau terlihat goyah di hadapan keduanya. Dengan mengerahkan istrinya sebagai guru calistung, Rusty mempersiapkan anak-anaknya, tidak hanya dalam skill main football saja, tapi juga berbagai ilmu pengetahuan dan pelajaran yang disyaratkan. Kebetulan dia juga sangat kompeten dalam pelajaran cabang MIPA, meskipun untuk mengajari anak itu harus dibarengi sabar yang luar biasa. Anak-anak ini mengira aritmetika itu adalah gaya dalam berdansa. Selain murid lelaki, istrinya Rusty pun turun tangan membenahi anak panti perempuan. Suatu hari mereka mendapatkan donasi perangkat safety upkiran dari sebuah universitas. Mereka pun makin bersemangat melatih footballnya. Tes pun dilakukan di bawah pengawasan orang disdik setempat. Hardy Brown yang paling duluan keluar disusul oleh anak lainnya. Pengumuman hasil pemeriksaan tes itu akan diumumkan beberapa hari ke depan. Ketika pengumuman tersebut dilakukan, ternyata ada 4 orang diantaranya yang gak berhasil lulus tes. Pada akhirnya, tim football mereka jadi terpangkas keanggotaannya menjadi 12 orang saja.
Sekarang tinggal mendaftarkan tim panti asuhan mereka kepada Komite Liga Football Antar Sekolahan. Rusty harus bisa mengoptimalkan 12 orang pemain yang ia miliki, hanya itu saja yang ia punya. Tambah lagi ketika kemudian satu-satunya bola yang mereka miliki kempes kena duri kaktus. Sementara bola diperbaiki, mereka menggunakan bola rakitan Juanita, istrinya Rusty, yang dibuat dari buntalan kain berisi tepung bogasari. Suatu momen mereka pun melakukan latihan, kali ini lebih serius karena meskipun mereka masih menunggu hasil pendaftaran tim, permainan tim tetap harus disiapkan. Suatu momen terjadi benturan yang menyebabkan bola itu meledak, isi terigu terkena muka Rusty. Melihat pelatihnya merasa syok, Doc langsung menyuruh anak-anaknya untuk lari ke atas tower. Rusty mengalami flashback dalam ingatannya. Sejenak memori masa lalu Rusty muncul di benaknya, momen-momen mengerikan dalam Perang Dunia Pertama yang mana Rusty ikut berada di sana. Beberapa hari kemudian, Rusty dengan ditemani oleh Doc menghadiri sidang komite liga antar sekolah untuk menentukan keikutsertaan mereka. Sebelumnya, sekolahan mereka sudah ditolak karena tidak memenuhi syarat minimal. Peserta Liga Kelas A harus merupakan panti asuhan yang memiliki minimal 500 penghuni. Rumah panti mereka sendiri cuma berisi 150 saja. Lewat Doc, Panti Mansonian melakukan banding untuk melakukan voting dari pelatih sekolah lain, merujuk pada ketentuan lain yang tertera dalam buku panduan Liga. Pada akhirnya, ketua komite menerima usulan itu untuk dilakukan voting. Rusty dan Doc pulang dengan sebuah kabar yang penting. Tim mereka diterima masuk ke dalam liga antar sekolah dengan syarat semua pemain harus menaikkan 10 kg berat badannya. Anak panti yang biasanya murung itu kini jadi semangat dan bergembira. Partai pertama mereka sudah menghadapi tim juara bertahan Politeknik Texas. Keberadaan mereka sendiri agak disangsikan oleh para pengamat melihat dari tongkrongan anak-anaknya yang terlihat agak kurang gizi. Mereka menjuluki tim ini sebagai The Mighty Match atau Sikutu Perkasa. Pertandingan hendak dimulai, Hardy Brown sudah membuat ulah dengan menyundul pemain musuh. Si boy ini marah karena diledek sebagai yatim piatu. Akhirnya, Rusty pun menariknya ke bangku cadangan. Jalannya pertandingan sendiri sangat tidak seimbang karena kedua tim memang jauh beda dalam hal fisik dan postur. Defender Mansonian langsung mental ketika mencoba memblok lawan. Tim anak panti itu dibacem di dalam lapangan. Pada akhirnya, Rusty pun memanggil Hardy untuk membantu teman-temannya. Si boy yang paling beringas ini langsung minta bola dan ketika bola itu berhasil ia pegang, Hardy menghajar apapun yang ada di depan untuk kemudian membuat touchdown. Namun pada akhirnya skor mereka harus dianulir karena di belakang rekan setimnya membuat pelanggaran. Si Hardy ini jadi ngamuk dan menghajar teman satu tim. Chaos yang membuat Rusty dan Doc harus menahan malu di hadapan publik. Akhir pertandingan, tim anak panti digilas tim Politeknik dengan skor 35-0. Rusty tidak membuang banyak waktu. Selepas pertandingan, ia langsung mengumpulkan anak buahnya untuk melakukan evaluasi. Semuanya sepakat bahwa mereka ini kalah dalam segala hal, terutama urusan body. Oleh karena itu, Rusty langsung memperkenalkan sebuah formasi baru yang kemudian akan menjadi standar formasi dalam olahraga football modern. Dia memperkenalkan posisi quarterback dan alih-alih mencoba adu body di sentral lapangan, ia lebih cenderung memilih jalur sayap dengan memanfaatkan keunggulan mereka dalam hal kecepatan. Selain itu, Rusty juga ingin mencoba mengangkat moral mereka bahwa sebagai anak yatim piatu, mereka pun tetap individu yang berharga. Contohnya adalah dirinya sendiri. Rusty mulai mengungkap jati dirinya yang juga besar sebagai anak yatim piatu. Semuanya mulai tergugah dan sudah mau mengekspresikan tekadnya kecuali Hardy Brown. Si boy yang traumatik ini selalu terlihat dingin dan penuh amarah. Pertandingan kedua melawan Mineral Well, sebuah tim gurem. Rusty mulai menerapkan strategi barunya. Strategi ofensif yang membuat semua orang terheran-heran karena baru kali itu mereka menyaksikannya. Seperti rencana, bola dikasih ke quarterback di belakang, lalu dioper ke pelari di sayap mengelabui lawan yang sudah terlanjur berkumpul di tengah. Taktik itu berjalan dengan jitu, skor demi skor bisa mereka dapatkan dengan mudah. Ketika bertahan, mereka menyalurkan rasa amarahnya kepada Mr. Frank yang selama ini gak pernah membagi uang jatprem hasil orderan cetakan. Tim Masonic Home Sikutu Perkasa berhasil menggulung tim lawan dengan skor 28-0. Kabar tersebut mulai beredar di koran setempat. Tim anak panti asuhan yang memiliki strategi yang unik menghajar musuh dengan skor yang sangat telak. Beberapa hari kemudian, pertandingan ketiga Masonic Home melawan tim elit Highland Park.
Amon Carter, publisher legendaris kota Dallas, sampai bersemangat untuk menyaksikan kebenaran dari berita yang ia baca. Tuan rumah sendiri tidak mau terpengaruh dengan berita tersebut. Mereka tetap sesumbar bakal membungkam tim panti asuhan ini dengan skor 50-0. Hal itu membuat Rusty dan para pemainnya justru makin panas. Pada akhirnya, tim sekolah elit itu harus menghadapi energi yang brutal defensif anak panti dan serangan yang tak terduga hasil racikan pelatihnya. Ketika serangan mereka sudah terantisipasi, Masonic Home tampil dengan defense-nya yang garang. Mereka berhasil mempertahankan posisi, skor 14-13 untuk kemenangan anak panti asuhan. Penonton yang hadir di stadion sangat terpukau melihat penampilan mereka. Perhatian media dan publik makin deras kepada tim anak panti ini. Situasi masa depresi Amerika, di mana warga dalam keadaan sulit, kehadiran tim anak panti yang hidupnya juga sulit menjadi kabar yang membawa harapan bagi warga Amerika. Cerita mengenai sekelompok anak yatim piatu dengan pelatih yang yatim piatu pula, namun mampu mendobrak keadaan, menjadi sebuah cerita Cinderella yang sangat menginspirasi masyarakat Amerika yang mayoritas pecinta olahraga football. Kisah yang inspiratif ini disampaikan langsung oleh Amon Carter kepada orang nomor 1 di Amerika saat itu, Franklin Roosevelt. Amon menganjurkan agar Pak Presiden mulai lebih perhatian kepada tim tersebut. Strategi ofensif ciptaan Rusty Russell terus mendulang sukses. Beberapa tim berikutnya tidak ada yang berhasil menghentikan mereka. Strategi melebar temuan Rusty ini sebetulnya sederhana saja. Masalahnya waktu itu, tim football belum terbiasa dengan operan jarak jauh. Dalam strategi Rusty, pemain posisi luar dipaksa untuk menyayap, untuk kemudian berlari dan bersiap menerima operan dari sang playmaker alias quarterback. Strategi ofensif yang sekarang menjadi standar dalam permainan football Amerika modern. Meroketnya tim panti asuhan ini membuat orang sekitarnya jadi nggak malu untuk mengakui diri sebagai anak yatim piatu. Prestasi ke-12 anak itu di dalam lapangan juga diiringi dalam kemampuan akademik yang makin meningkat. Hardy Brown kini sudah mengerti baca dan tulis. Laju Masonic sendiri tak terhenti di liga dan berhasil maju ke semifinal divisi regional untuk kembali berhadapan dengan tim Politeknik sang musuh bebuyutan. Reputasi Masonic Home sendiri tambah meroket. Acara film di bioskop bahkan sampai menayangkan profil ke-12 anggota tim sebagai bonus ekstra. Menjelang hari final, mereka mendapatkan kiriman donasi seragam dari sekolah Highland Park. Kini tim kutub perkasa itu berubah wujud menjadi tim oranye. Di lain pihak, pelatih poli yang bernama Luther melakukan pertemuan rutin dengan Mr. Frank. Mereka ini biasa ketemu karena pelatih tim poli ini langganan cetak flyer kepada si Mr. Frank. Namun kali ini Mr. Frank memberikan sebuah bonus lain. Dia memberikan sebuah data yang dia bilang akan sangat berguna bagi timnya Luther apabila dokumen itu dikirimkan kepada Rodney Kidd, kakak ipar Luther, kepala komite liga antar sekolah. Luther saat itu masih ragu, namun ia tetap menyimpan dokumen tersebut. Hardy Brown ini bukan penemu pelindung muka, tapi dialah yang menjadi sebab diperlukannya alat pengamanan itu dalam pertandingan football karena terjangan-terjangannya yang sangat buas yang mampu meng-KO lawan. Saat itu, pertandingan semifinal antara Masonic Home melawan Politeknik sedang dilangsungkan. Defender Poli yang tinggi besar dan songong itu sampai semaput dibuatnya. Hardy Brown dengan aksinya tidak tertahankan. Luther sampai meminta time out dan melakukan request agar wasit memeriksa shoulder pad yang dipakai oleh Hardy. Dia curiga sudah ada besi yang ditanamkan pada aksesoris penyerang andalan Masonic itu. Wasit pun mencoba mengikuti keinginan Luther, namun ia tidak menemukan apapun yang ditanamkan di sana. Luther nggak percaya bahwa pemain andalannya bisa di-KO oleh seorang pemain panti. Merasa putus asa, ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melakukan sebuah permainan yang kotor. Ia nggak peduli kalau nantinya pemainnya itu akan dikeluarkan oleh wasit. Pada saat pertandingan dimulai, pemain poli menerjang pemain panti dengan telak di kaki yang menyebabkan patahnya tulang kering dari Douglas. Doc dengan dibantu anggota tim langsung menandu pemain yang malang ini ke pinggir lapangan. Namun cederanya satu pemain saja tidak mampu untuk menghentikan ketangguhan dari tim panti. Poli berhasil mereka bantai dengan skor telak 49-0. Kemenangan itu memang harus dibayar mahal oleh tim panti karena mereka harus kehilangan satu pemainnya. Untungnya si Douglas ini sudah berhasil memikat seorang cewek anak panti juga, sehingga meskipun ia harus istirahat lama di ruang rawat, dia nggak kesepian amat. Melihat suasana enjoy yang dinikmati oleh Douglas, Skoggs jadi ngiler. Malamnya ia ngintip kamar panti anak cewek. Apesnya, ia kepergok sama Mr. Frank. Skoggs kembali jadi bulan-bulanan pengurus panti yang durjana itu. Dia kembali dibawa ke dalam ruang khusus dan musik rintihan kembali bergema dari dalamnya.
Beberapa saat kemudian, Mr. Frank keluar dengan tongkat yang berlumuran darah dan mukanya yang sudah berpeluh keringat. Dia mengancam semua anak agar gak macam-macam nyari perkara. Begitu si Mr. Frank cabut, anak yang lain segera memeriksa Skoggs dan melihat anak itu sudah dalam kondisi mengenaskan, badannya lebam dan penuh luka. Dia merintih meminta tolong kepada Hardy. Hardy Brown, si anak berangasan ini, langsung pergi dan melabrak ke ruang Mr. Frank. Tanpa banyak cincong, ia langsung menghajar balik operator panti yang kurang ajar itu. Esok paginya sebuah kabar buruk diterima oleh Rusty ketika ia membaca surat kabar. Tim mereka telah dicoret oleh komite karena mereka mendapat bukti bahwa usia Hardy Brown ketuaan gak memenuhi syarat untuk menjadi peserta liga antar sekolah. Ia kemudian membawa surat kabar itu ke ruangan Doc yang sedang merawat Skoggs. Di situ dia baru tahu bahwa anak itu telah jadi korban aniaya Mr. Frank. Rusty langsung datang ke ruang kepala panti dan meminta agar Frank dipecat dari jabatannya. Di situ juga dia baru tahu bahwa operator panti ini sudah jadi korban juga dari peloncoan Hardy Brown. Frank dan kepala panti malah sedang mencoba mencari anak itu yang ternyata sudah menghilang tanpa jejak. Pertengkaran pun terjadi. Rusty menyayangkan sikap Frank yang tidak mencerminkan ide dari didirikannya sebuah panti sendiri, yaitu untuk mengayomi anak-anak yang kehilangan kasih sayang. Ia juga mempertanyakan sikap kepala panti yang tidak pernah mencoba membela anak asuhnya, dan sekarang ia malah mengancam akan mempenjarakan Hardy Brown. Rusty bersama anak lainnya kemudian mencoba mencari keberadaan Hardy. Anak itu mereka temukan sedang tertidur di sebuah gudang jerami. Rusty memberi pesan bahwa di antara masa lalu kelam yang pernah mereka alami, mereka tetap harus berusaha mengingat masa bahagia dan menjaga harapan akan masa depan. Seperti dirinya yang masih terus berusaha untuk meredam memori masa kelam dalam masa-masa perang. Memendam dan memelihara kemarahan hanya akan membuat kekerasan menguasai diri kita. Hardy mengungkapkan bahwa sulit untuk meredam ingatan di mana ia melihat ayahnya sendiri ditembak mati di hadapan dirinya. Yang paling parah, ibunya malah menuduh bahwa ia yang membunuh ayahnya, maka dari itu ibunya pun cabut meninggalkan dirinya. Itulah kenapa sedemikian remuk hati seorang Hardy Brown. Namun demikian, Rusty tetap mengingatkan bahwa kini Hardy telah memiliki sebuah keluarga baru. Rekan-rekannya kemudian masuk dan mengajak Hardy untuk kembali gabung ke rumah panti. Kabar mengenai penjagalan tim anak panti ini kemudian dibicarakan oleh orang di kantor koran milik Amon Carter. Sang wartawan yang simpati kepada timnya Rusty kemudian mengingatkan bosnya bahwa ia sudah lama gak pergi mancing bareng Pak Presiden. Sementara Rusty dan kawan mengajukan banding, koran The Star Telegraph menyokong mereka dengan ajakan kepada para pembaca agar mereka memajang nomor 12 sebagai dukungan untuk tim Masonic Home. Pada saat sidang, fokus bahasan diletakkan pada data kelahiran seorang Hardy Brown. Ketika Hardy melihatnya, ia langsung tahu bahwa data itu bukan data miliknya, namun milik kakak lelakinya, Hardy Brown kedua yang sudah meninggal dalam perang. Keterangan itu diperkuat oleh pernyataan kepala panti yang tiba-tiba berubah menjadi simpatisan anak asuhnya. Mendapatkan fakta tersebut, ketua komite tetap bersikeras untuk menolak ajuan banding, sampai akhirnya sebuah info datang dari sekretarisnya, Pak Presiden Franklin Delano Roosevelt telah menelpon meminta bicara langsung dengan dirinya. Grogi berat, si om ini mendapatkan telepon langsung dari Pak Presiden dan akhir dari sidang pun pada akhirnya bisa ditebak. Rodney Kitts, sang kepala komite, meluluskan ajuan banding tim panti. Mereka dinyatakan tetap lolos ke babak final. Kabar itu selain disambut gembira oleh para anggota tim, juga oleh para warga kota yang sudah banyak terinspirasi dengan kehadiran si kutub perkasa. Hari final dibuka dengan sebuah berita gembira. Mr. Frank, sang penyiksa anak panti, akhirnya diciduk polisi dengan tuduhan mempekerjakan anak di bawah umur dan penyiksaan terhadap anak panti asuhan. Tim football Masonic Home bisa berangkat ke Amarillo dengan perasaan lega, apalagi melihat dukungan para supporter yang sangat luar biasa. Di final ini, mereka akan berhadapan dengan tim Amarillo Sandys yang memiliki bintang seorang Mille Greathouse, seorang monster paling mengerikan di kompetisi liga. Namun bagi fans sendiri, The Mighty Match adalah inspirasi. Mereka adalah simbol dari kesetiaan dan harapan. Mereka mewakili image bahwa kemenangan ada di dalam jiwa dan hati, melebihi dari body. Saat pertandingan dilakukan, skor paruh pertama adalah 0-7 untuk tim Amarillo. Tim anak panti menjalani pertandingannya yang paling berat sepanjang berlangsungnya liga. Tim Amarillo benar-benar memanfaatkan fisik mereka untuk bermain kotor, sedikit curang dan ugal-ugalan. Hardy Brown and the Gangs masuk ke ruang ganti dengan kondisi yang babak belur.
Ada yang terkilir ankle, ada yang terluka di kaki, ada yang patah tulang hidung, dan Hardy sendiri mengalami patah jari. Mereka semua merasa putus asa dan sudah ingin menyerah. Bahkan Doc pun lebih menganjurkan agar mereka naikkan saja bendera putih. Mereka harus melihat apa yang terjadi kepada Douglas. Namun di saat itulah Hardy si paling dingin ini langsung berteriak. Kini dialah yang mengumandangkan tekad bahwa mereka gagah perkasa, bahwa mereka tidak bisa dibuli oleh muka-muka badak. Dia mengajak teman-temannya untuk mengingat Douglas yang mengalami luka permanen. Rasa sakit yang mereka rasakan cuma sementara saja. Hardy mengajak temannya untuk bersatu dan membulatkan tekad untuk mencetak anak-anak Amarillo itu sampai ke upil-upilnya. Babak kedua pun dimulai dengan kondisi hari yang sudah beranjak malam. Untuk lebih menggelorakan semangat, tim anak panti ganti seragam ke seragam putih, hasil kerajinan para penghuni panti wanita. Tim anak panti mencoba melakukan passing game, namun masih selalu terhadang oleh blocking lawan. Sampai akhirnya sebuah trik yang manis membuat Hardy bisa meloloskan diri dan melakukan lari yang tak terhadang defense musuh. Touchdown pertama untuk tim panti asuhan. Dengan mati-matian, timnya Rusty terus melakukan perlawanan dan berhasil menipiskan ketinggalan menjadi skor 6-7. Para pemirsa makin bersemangat melihat tim pujaan mereka mulai berhasil mengimbangi lawan. Namun monster musuh, si Mirle ini memang benar-benar badak bercula dua. Dia sangat sulit dihentikan defense anak panti. Meskipun demikian, sebuah defense kolektif anak panti akhirnya berhasil menghadang musuh. Kini mereka mendapatkan bola dalam sisa waktu pertandingan 50 detik saja. Bola milik anak panti akan menjadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk membuat skor. Mereka melakukan taktik yang tak terduga, alih-alih bola diumpan kepada Hardy, bola itu dikasih ke pemain dalam jarak yang jauh dan barulah bola itu dikasih Hardy yang muncul dari belakang. Hardy melakukan lari maksimal berusaha untuk mendobrak benteng pertahanan musuh, namun masih tertahan oleh Mirle si badak Sumatera. Dorong-dorongan pun terjadi sampai akhirnya Hardy pun terjatuh. Everybody, quiet. Wasit kemudian membubarkan para pemain untuk melihat posisi bola itu. Namun apa mau dikata, posisi Hardy masih berada di luar garis gawang. Tim anak panti gagal memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Peluit akhir pun dibunyikan. Para pemain Amarillo bersorak-sorai, merasa lega bahwa pertandingan itu sudah usai. Mirle kemudian menghampiri Hardy. Dia mengakui bahwa mereka adalah lawan paling berat yang pernah ia hadapi. Tim The Mighty Mets harus puas di posisi runner-up, namun itu pun gak jelek-jelek amat untuk sebuah tim yang memulai semuanya dengan modal nyeker. Penonton pun merasakan hal itu, mereka semua tetap meneriakkan nama mereka sebagai pembawa inspirasi dan harapan. Nyampe di rumah panti pun mereka masih disambut bak pahlawan. Sebuah pengaruh yang dibawa oleh Rusty Russell bersama dengan Doc Hall ke rumah pantai itu tidak hanya mengenai prestasi dalam olahraga football, namun juga sebuah sensasi rasa kekeluargaan yang sangat erat. Doc Hall yang tidak pernah menerima sepeser pun atas jasanya di rumah panti, dia menjadi figur ayah bagi 100 anak panti, 47 diantaranya berhasil menjadi dokter. Rusty Russell dan keluarga terus menjadi penghuni panti sampai 16 tahun kemudian. Legasi mereka tetap kekal abadi hingga hampir seabad lamanya, sampai waktu ketika akhirnya rumah panti itu ditutup pada tahun 2005. Pada tahun 1971, namanya diabadikan ke dalam jajaran anggota Hall of Famer berkat inovasinya dalam strategi spreading offense. Ke-12 anggota Mighty Mets berakhir menjadi orang yang berprestasi. Hardy Brown kemudian lanjut menjadi pemain pro di Liga NFL dan masih dikenang sebagai pemain paling tangguh yang pernah ada. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.